Saudara terkasih Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Satu tema yang menjadi pergumulan saya adalah, yang akan saya bagikan adalah, apakah masalah yang menimpa orang lain juga akan menimpa kita? Saudaraku, satu pertanyaan yang seringkali muncul dalam diri kita adalah, ketika kita melihat orang lain mengalami masalah, baik itu penyakit, baik itu bangkrut, baik itu gagal, selalu bertanya, ya, apakah yang mereka alami akan kita alami juga? Ada 3 jawaban yang mungkin menjadi jawaban kita. Pertama, saudaraku, ya, orang ini akan mengatakan bahwa masalah yang menimpa orang lain juga akan menimpa kita. Seperti yang terjadi pada saat ini, bahwa penyakit yang diderita oleh orang lain akan kita derita juga. COVID yang menimpa orang lain positif juga akan menimpa kita. Nah, oleh sebab itu, maka kita juga mengadakan beberapa usaha pencegahan. Misalnya, kita memakai masker keluar, kita mengikuti semua protokol kesehatan, dan kita keluar rumah juga hati-hati, atau kita kalau tidak ada urusan kita di rumah saja. Nah, saudaraku, ini membuat kita betul-betul menjaga diri, karena kita merasa menganggap apa yang menimpa orang lain akan menimpa kita. Tetapi yang lain lagi masalahnya adalah kita menjadi paranoid, saudaraku, ya. Sehingga setiap hal kita penuh dengan ketakutan, kita penuh dengan kekhawatiran, kita penuh dengan kecurigaan, sehingga kita merasa terkungkung dan tidak bisa melakukan apa-apa. Itu yang pertama, ya. Sedangkan yang kedua, saudaraku, memiliki pandangan tidak. Ya, maksudnya adalah apa yang dialami oleh orang lain tidak akan menimpa kita. Nah, makanya saudaraku, orang yang jenis tipe ini adalah mereka tidak melakukan satu pencegahan apa-apa. Mereka malah masuk dalam kerumunan, tidak memakai masker dan sebagainya. Atau ketika kita melihat, ya, orang lain menderita kanker, sakit, bangkrut, gagal, kita menganggap itu adalah urusan mereka, tidak ada hubungan dengan kita semuanya itu. Maka saudaraku, akhirnya dia tidak melakukan apa-apa pencegahan. Nah, saudaraku, ada pandangan ketiga. Saudaraku, bukan ya dan juga bukan tidak. Nah, pandangan ini menganggap bahwa penderitaan yang dialami oleh orang lain adalah sebagai ukuran daripada dosa mereka. Ya, maksudnya penderitaan yang dialami oleh orang lain, baik dia kena kanker, kena COVID-19, atau dia bangkrut atau gagal, itu adalah ukuran daripada seberapa besar dosanya. Sehingga orang itu akan mengatakan begini, ya, dia kena, itu menjadi pelajaran bagi dia. Berarti selama ini memang dia berdosa, hidupnya tidak benar, hidupnya tidak baik, ya, maka dia kena. Makanya ini menjadi hukuman bagi dia. Saudaraku, ini dia menjadi pandangan yang ketiga, saudaraku. Saudaraku, pertanyaannya mana yang lebih tepat? Pandangan 1 mengatakan ya, pandangan 2 mengatakan tidak, atau pandangan 3 ya, yang menganggap penderitaan yang dialami adalah sebagai ukuran daripada dosanya. Saudaraku, bagi Tuhan Yesus, bukan 1, bukan 2, bukan 3. Tetapi yang Tuhan Yesus soroti adalah bagaimana di dalam kehidupan kita, apakah mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan. Itu yang penting. Jadi bukan masalah kena atau tidak, bukan masalah itu dosa atau tidak terhadap orang lain. Kenapa? Karena banyak sekali tokoh Alkitab yang menderita bukan karena dosanya, seperti Ayub. Ya, dia menderita penderitaan yang begitu hebat bukan karena dosanya, kan, tapi karena ujian yang Tuhan berikan. Demikian juga Tuhan Yesus menderita di atas kayu salib bukan karena dosanya. Ya, saudaraku, yang penting yang kita perhatikan di dalam melihat penderitaan orang lain, kita bukan menilai dia berdosa atau tidak. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah apakah hubungan saya dengan Tuhan baik atau tidak. Makanya Tuhan Yesus berkata, ya, kepada orang-orang Yahudi, sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Lukas pasal 13 ayat 4-5. Dia, saudaraku, di dalam hidup ini ketika melihat orang lain mendapatkan masalah,
Bukan masalah kena atau tidak. Bukan masalah musibah itu akan mengenai kita atau tidak. Tetapi masalahnya yang harus menjadi introspeksi kita adalah bagaimana hubungan kita dipulihkan atau belum dengan Tuhan. Apa artinya jika kita tidak mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan, saudara? Percuma juga kalau kita tidak kena masalah yang dialami oleh orang lain. Membuat kita sombong, merasa benar dan hebat, sehingga kita hidupnya menjauh daripada Tuhan dan menjadi sia-sia. Percuma juga. Bahkan mungkin lebih baik apa yang dialami oleh orang lain kita kena, tetapi kita mempunyai relasi dengan Tuhan baik, maka justru masalah itu akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita kena, tapi relasi kita dengan Tuhan juga tidak baik, maka kita akan menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Justru jadi bukan masalah menilai orang lain berdosa atau tidak, mengukur orang lain dari penderitaan yang dialami sampai orang berdosa atau tidak, dan merasa diri lebih baik. Tidak, saudaraku. Ketika kita melihat orang lain mengalami masalah, maka di situ kita boleh bertanya kepada kita sendiri, apakah saya memiliki relasi yang baik dengan Tuhan? Karena saya juga mungkin kena. Saya juga mungkin tidak kena. Tapi ketika saya mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan baik, sekalipun saya kena, saya tahu Tuhan sedang menguji saya. Tapi ketika saya tidak kena, saya tahu saya harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan saya untuk tidak kena. Saya akan lebih lagi melayani Tuhan dengan baik. Jadi saudaraku, kena atau tidak, itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah, Tuhan Yesus katakan adalah bagaimana relasi kamu dengan Tuhan. Karena kalau kita menilai orang lain dari penderitaannya sebagai orang berdosa, pertanyaannya adalah, apakah kita lebih baik daripada mereka? Bukankah kita juga adalah sama-sama orang berdosa? Kalau kita sama-sama orang berdosa dan dia menderita karena dosanya, berarti kita juga akan mengalami hal yang sama, kan? Maka sekarang bukan masalah dosa atau tidak, tapi masalahnya apakah penderitaan online menjadi peringatan bagi kita supaya kita memulihkan relasi kita dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, apa yang harus kita lakukan di dalam menjaga relasi kita dengan Tuhan? Pertama, saudaraku, ketika kita melihat kehidupan dan masalah orang lain, lihatlah itu sebagai peringatan bagi kita, supaya kita memperbaharui relasi kita dengan Tuhan. Jadi bukan kita menilai mereka sebagai orang yang berdosa atau tidak, dari penderitaan yang mereka alami. Saudaraku, satu kali saya mendengar ada satu saudara saya mengalami kecelakaan motor. Lalu saya langsung menghakimi dia dan berkata, memang dia itu dasarnya memang ceroboh. Dia memang dasarnya tidak hati-hati. Nggak heran lah kalau dia mengalami kecelakaan lalu lintas. Ya saudaraku, saya menghakimi dia. Saya melihat apa yang dialami oleh dia sebagai sesuatu yang memang akan dia terima sebagai akibat daripada ketidakbecusannya. Saudaraku, tidak lama kemudian, saudaraku, apa yang terjadi? Pada suatu kali saya pergi ke kota, lalu kemudian di tengah perjalanan tiba-tiba ada yang telepon saya. Saya langsung angkat telepon itu dan saya berbicara dengan dia, di mana tanpa sadar karena sedang asik berbicara, saya sudah tidak sengaja menyeberang. Dan dari sebelah kanan saya, tiba-tiba ada motor yang menabrak kaki saya sehingga saya jatuh dan terpelanting, dan kaki kanan saya akhirnya terkilir dan agak keselio. Saudaraku, di situ saya langsung menyadari bahwa ternyata Tuhan sedang mengingatkan saya melalui peristiwa kecelakaan daripada saudara saya sebelumnya. Tapi saya tidak menyadarinya. Saya melihat itu sebagai kesempatan saya untuk menghakimi dia sebagai orang yang teledor. Saya tidak bisa melihat itu sebagai peringatan untuk saya. Artinya, dia bisa teledor. Saya juga sebenarnya juga bisa teledor. Dan akhirnya terjadi. Saya juga mengalami kecelakaan. Saudaraku, itu yang sering kita lakukan. Ketika kita melihat orang lain menderita, sakit, gagal, kita langsung menilai mereka sebagai orang berdosa. Kita langsung menghakimi mereka. Saudaraku, bukankah kita juga adalah manusia berdosa? Mereka berdosa lalu kena, kita juga harusnya juga kena, kan? Saudaraku, lihatlah apa yang dialami oleh orang lain sebagai peringatan bagi kita. Karena jika kita tidak hati-hati, seperti saya, kalau kita tidak bertobat, tidak memperbaharui relasi kita dengan Tuhan, kita juga mungkin akan terkena.
Bisa saja mereka yang kena dan mereka memperbarui relasi dengan Tuhan, justru peristiwa yang mereka alami menjadi jalan bagi mereka untuk lebih erat kepada Tuhan. Tapi sementara kita, kalau kita tidak memperbaharui relasi kita dengan Tuhan, kita kena, akhirnya kita mencelah Tuhan, kita marah sama Tuhan. Ya saudaraku, lihatlah, peristiwa yang menimpa orang lain sebagai satu peringatan bagi kita untuk memperbaharui relasi kita. Jadi bukan menghakimi orang lain. Saudaraku, yang kedua, di dalam melihat penderitaan orang lain, bagaimana kita bisa kembali kepada Tuhan. Yang kedua, jangan berpikir kita lebih baik daripada mereka, lalu menganggap mereka menderita karena dosa mereka. Dan pada saat itu, bukankah kita merasa kita lebih baik, lebih benar? Mungkin karena kita merasa kita rajin baca Alkitab, kita rajin berdoa, rajin beribadah, dan sebagainya. Saudara, tidak. Inilah satu kecenderungan kita melihat orang lain yang menderita sebagai orang yang sedang dihukum Tuhan. Ya. Padahal bisa saja mereka sedang diuji Tuhan. Maka saudara, yang sering kita lakukan, pertama, ketika kita melihat orang lain menderita, kita langsung menuduh mereka sedang dihukum Tuhan. Tapi saudaraku, saya bertanya, ketika hal yang sama terjadi pada kita, lalu orang lain langsung datang kepada kita berkata, kamu sedang dihukum Tuhan. Kita marah nggak? Kita pasti marah, bukan? Nah, tapi anehnya kita melakukan hal itu kepada orang lain. Jadi terhadap orang lain, dia sering mengatakan, kamu sedang dihukum Tuhan. Tapi ketika kita menderita, kita tidak akan mengatakan kita sedang dihukum Tuhan, kan? Kita sering berkata, karena kita sedang diuji Tuhan. Saudaraku, oleh sebab itu, saudaraku, sangat tidak adil kita mempunyai pandangan seperti itu. Nah, itulah yang menjadi kecenderungan orang Yahudi juga. Ketika melihat ada orang lain yang tertimpa menara di Siloam, lalu mereka mengatakan, wah, itu pasti mereka sangat berdosa sekali, sampai mereka mengalami hal yang sangat tragis seperti itu. Dan mereka merasa diri lebih baik, lebih benar. Disitulah Tuhan Yesus langsung berkata, jangan berpikir seperti itu. Maka Tuhan Yesus katakan, sangkamu, mereka yang tertimpa menara itu lebih berdosakah? Tuhan Yesus mengatakan apa? Kamu berpikir mereka lebih berdosa? Tidak. Kamu tidak lebih baik daripada mereka. Mereka juga tidak lebih berdosa. Dan kamu juga tidak lebih baik daripada mereka. Kalau kamu tidak bertobat, tidak memperbaharui relasi kamu dengan Tuhan, kamu akan mengalami hal yang sama. Tuhan Yesus mengatakan, apa yang dialami oleh orang lain juga bisa dialami oleh kamu. Maka yang penting, ketika melihat orang lain mengalami masalah, kamu segera bertobat dan perbaharui relasi dengan Tuhan. Karena kamu dengan mereka sama-sama berdosa. Mereka hanya diizinkan terjadi untuk menjadi peringatan bagi kamu, supaya kamu bertobat. Bisa saja yang tertimpa menara itu, justru mereka sudah baik. Sudah waktunya dipanggil Tuhan. Dan mereka akhirnya diterima. Sementara kamu masih hidup dalam dosa. Maka Tuhan memberikan kesempatan kepada kamu untuk bertobat melalui penderitaan mereka. Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan mengalami masalah ini dan akhirnya kamu binasa. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Maka saudaraku, jangan berpikir kita lebih baik daripada mereka yang mengalami penderitaan. Pada saat kita melihat orang lain menderita, mungkin pada saat kita melihat orang lain kena COVID, mungkin pada saat kita melihat orang lain bangkrut, mungkin pada saat kita melihat orang lain mengalami masalah, kita selalu berpikir, wah saya lebih baik, wah saya lebih sehat, karena saya sekarang rajin berdoa, baca firman Tuhan, sehingga Tuhan melindungi saya. Tidak, saudaraku. Tuhan mengatakan apa? Berbahagia mereka yang mati di dalam Tuhan. Jadi artinya apa, saudaraku? Kematian mereka yang menderita tidak masalah bagi Tuhan. Justru berbahagia. Justru kita yang hidup dalam dunia ini yang masih ada, pertanyakan, apakah kita mempunyai relasi dengan Tuhan yang baik? Apakah kita adalah orang yang akan berbahagia juga di mata Tuhan ketika kita meninggal dan kembali kepada Tuhan? Belum tentu, kan? Kalau kita tidak bertobat, percuma saja. Sekalipun saat ini kita sehat, saat ini mungkin kita lebih lancar, saat ini mungkin kita tidak terkena dampak daripada ini. Jangan merasa kita lebih baik dan lebih sombong daripada mereka. Karena apa, saudaraku? Tuhan katakan, orang yang mengalami COVID, orang yang mengalami penderitaan, orang yang mengalami kebangkrutan, kegagalan, jangan menyangka mereka lebih berdosa daripada kamu. Tidak. Ya. Kalau kita tidak bertobat, maka kita juga akan mengalami hal yang sama. Tapi sekarang bukan masalah kita kena atau tidak, bangkrut atau tidak. Masalahnya adalah, apakah kita sudah mempunyai relasi dengan Tuhan yang baik? Bertobat tidak kita?
Kalau kita bertobat, tidak masalah kita kena atau tidak. Karena ketika kita sudah bertobat, punya relasi yang baik dengan Tuhan, saat kita terkena masalah, kita tahu Tuhan sedang menguji kita, membentuk kita menjadi murni seperti emas. Amin.